Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Dr. Gita Sekar Prihanti. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan sharing sedikit ya tentang tinjauan medis dari Al-Quran terhadap sistem imun manusia. Baik, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu sudah tertulis di Quran Surat As-Fussilat ayat 44 bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang mukmin. Sedangkan di Quran Surat Al-Isra ayat 82 disebutkan bahwa Al-Quran menjadi penawar dan rahmat buat orang yang beriman dan tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Kemudian di Quran Surat Yunus ayat 57 disebutkan bahwa hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari beberapa ayat tersebut terlihat bahwa Al-Quran itu menjadi asyifa yang berarti obat atau penyembuh atau penawar. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan sistem imun manusia, sekilas untuk sistem imun ini ada dua jenis, innate dan adaptive immunity. Jadi sistem imun itu berbicara tentang kumpulan sel, proses kimiawi, yang semua tuh tujuannya untuk melindungi kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan area-area lainnya dari antigen asing seperti bakteri, jamur, parasit, virus, sel-sel kanker, maupun racun. Nah, sekarang kalau kita menghubungkan keduanya, antara Al-Quran dengan sistem imun, tadi disebutkan bahwa Al-Quran adalah obat buat jiwa, pikiran, dan tubuh. Dan ini sudah tertulis juga di dalam jurnal-jurnal ilmiah, ya, yang menunjukkan hasil bahwa dengan membaca atau mendengarkan Al-Quran, ternyata memiliki dampak psikologis yang berefek positif terhadap imunitas tubuh. Kalau kita bicara imun, itu kaitannya dengan penyakit. Gangguan imun pasti ada akhirnya penyakit yang muncul. Selain itu, ada satu hal yang juga mungkin sering kita kaitkan dengan imun dan penyakit, yaitu adalah stres. Kalau kita kaitkan antara imunitas, stres, dan penyakit. Nah, stres merupakan hal yang sering kita hadapi setiap hari. Ya, stres adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika ada sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan gitu ya, atau mengganggu perasaan atau membuat tidak nyaman gitu. Nah, ternyata segala hal stres tersebut atau stresornya itu berdampak terhadap imunitas. Dari mana caranya? Ternyata dengan stres itu dia akan memicu peningkatan sistem simpatis dan akhirnya menimbulkan atau memunculkan neurotransmitter epinefrin, norepinefrin, hormon kortisol, dan disinilah zat-zat tersebut peranannya yaitu merangsang aktivasi untuk terjadi peradangan. Nah, kalau sudah terjadi respon inflamasi atau peradangan, yang terjadi adalah sistem kekebalan tubuh yang normal itu menjadi terganggu, Bapak Ibu. Kemudian juga kalau sudah ada penyakit sebelumnya, maka akan makin memperburuk kondisi penyakit peradangan tersebut. Bahkan bagi yang sudah punya autoimun seperti rheumatoid arthritis, irritable bowel syndrome maupun systematic lupus erythematosus atau SLE, maka muncul kekambuhan terhadap penyakit autoimun tersebut akibat stres. Yang simple, contoh yang lain adalah alergi. Kambuhnya alergi seperti contoh eksaserbasi asma atau munculnya asma. Itu juga bisa dipicu oleh stres. Kemudian juga hal yang berdampak akibat stres, akibat peningkatan respon inflamasi atau peradangan ini adalah adanya respon yang terganggu dari sistem imun ini menyebabkan tubuh mudah sakit. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Kenapa kalau sedang
lagi banyak pikiran itu kok tubuhnya jadi gampang flu gitu ya, gampang kayak masuk angin, mudah sakit. Nah, ini salah satu pemicunya adalah akibat stres yang menimbulkan gangguan imun tubuh. Jadi ada keterkaitan antara stres, imunitas, dan penyakit, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mekanisme atau dampak baik Al-Quran terhadap imunitas ini ternyata dengan membaca atau mendengarkan Al-Quran, ini bisa merangsang sistem limbik otak di aksis hipotalamus ini, kemudian akan menimbulkan hormon yang sifatnya memberikan ketenangan, nyaman, bahagia, seperti serotonin dan dopamin. Di sini hormon ini yang memberikan rasa rileks ini akan bisa membantu meredakan stres dan akhirnya sistem saraf simpatisnya turun. Tadi saya bilang ada kortisol, itu akan turun dan akhirnya respon inflamasi atau respon peradangan tadi juga akan terminimalisir. Nah, akhirnya yang terjadi apa kalau respon peradangannya reda? Akhirnya sistem kekebalan tubuhnya bisa berjalan dengan normal, kondisi penyakitnya juga membaik, mencegah kambuhnya penyakit autoimun tadi, dan mencegah kambuhnya alergi, baik asma maupun dermatitis atopik, gangguan di kulit akibat alergi. Kemudian juga membuat badan tetap sehat dan fit serta tidak mudah sakit, Bapak Ibu. Jadi begitu banyak manfaat Al-Quran untuk kehidupan manusia. Nah, di masa sekarang, maka bisa kita katakan bahwa menjaga pikiran dari stres dan menjaga imunitas itu sangat-sangat penting. Di tengah badai penyakit seperti zaman sekarang, ya, seperti yang kita tahu ada pandemi COVID kemarin, ataupun yang sekarang juga masih ada COVID beberapa. Jadi ternyata Al-Quran ini bisa memberi solusi untuk menjaga kesehatan jiwa, psikis, dan sistem imun tubuh. Ada istilah yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata ada istilah Quranic immunity. Jadi ternyata bagaimana cara meningkatkan imun? Iya, lewat dengan membaca atau mendengarkan Al-Quran gitu. Karena ternyata terbentuklah sistem yang tadi istilah Quranic immunity itu menjadi jawaban solusi atas hampir semua penyakit yang kita hadapi. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ternyata waktu pandemi kemarin ada penelitian yang meneliti para pendengar Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran selama 4 minggu dengan durasi 3 kali sehari 10 menit saja. Dan ternyata dilihat sebelum dan sesudah 4 minggu tersebut, ada peningkatan kesehatan psikologisnya, ada peningkatan perbaikan hubungan sosialnya, ada perbaikan dan peningkatan kepuasan terhadap hidup dan kualitas hidup. Di sini sangat menarik, ternyata tidak cuma penyakit tadi yang kita bahas ya secara ilmiah, tapi ternyata kepuasan hidup meningkat, kualitas hidup meningkat, interaksi sosial membaik, kesehatan psikologis membaik ya. Jadi ternyata terlihat bahwa banyak sekali dampak positif membaca dan mendengarkan Al-Quran terhadap sistem imun tubuh. Bahkan ada tinjauan yang lain bahwa dengan terapi Al-Quran itu bisa untuk menurunkan depresi, menurunkan kecemasan, ya, menurunkan gangguan tidur, dan masih banyak efek positif lainnya yang sudah terbukti secara ilmiah di jurnal-jurnal. Kemudian juga ternyata Al-Quran berefek pada sel otak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata pada penelitian di jurnal 2015 ya ada yang meneliti bahwa dengan mendengarkan Al-Quran, dia meneliti otak manusianya melalui EEG, ya, suatu alat untuk meneliti aktivitas otak, dan ternyata dengan mendengarkan Quran itu bisa mempengaruhi kerja sel otak menjadi lebih tenang dengan meningkatkan gelombang alfa dan theta. Jadi sangat-sangat terbukti karena sudah pakai alat yang objektif EEG tadi, bahwa dengan mendengarkan Quran bisa mempengaruhi kerja sel otak menjadi lebih tenang.
Dan penelitian tadi yang saya sebutkan dengan Quran itu bisa mengurangi stres dan depresi pada penelitian di tahun 2018 dan merupakan jurnal yang valid. Nah, seperti juga di Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 280, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi sebenarnya manusia itu dengan segala perangkatnya yang terdiri dari jiwa, badan, pikiran itu merupakan ciptaan Allah. Yang paling tahu kelebihan dan kekurangan ciptaannya adalah Allah. Dan Al-Quran menjadi surat cinta dari Allah gitu untuk manusia yang bisa menjadi obat untuk jiwa, psikologis, dan tubuh manusia. Al-Quran bisa meningkatkan sistem imun dan menjadi terapi gangguan psikis baik stres, depresi, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi kekuatan untuk kita untuk berkomitmen bahwa Al-Quran perlu kita jadikan way of life pada seluruh kehidupan. Jadi Al-Quran menjadi panduan kita dalam menjalani seluruh aspek kehidupan dan menjadi perangkat kita untuk jasadiahnya, fikriahnya, akliyahnya baik. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Jadi uh, Al-Quran menjadi solusi untuk imunitas tubuh kita melalui Quranic immunity yang terbukti secara ilmiah bisa membantu segala macam penyakit dan tentunya harus disertai dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah lah yang Maha Penyembuh dan Al-Quran adalah kiriman surat cinta dari Allah untuk menyembuhkan kita, Bapak Ibu, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah hanyalah kekurangan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.